Yang pertama, bagaimana orang yang belum mengqadha salat wajibnya tapi mendahulukan salat sunnahnya. Contoh dia salat witir tapi qadha belum selesai. Kan pernah kita dengar kadang-kadang tidak boleh melakukan salat sunnah apapun kecuali dahulukan dulu yang qadha. Pada dasarnya benar bahawa mengqadha harus dilakukan segera, alal faur. Harus dilakukan segera. Artinya jangan selangi dengan salat sunnah. Jangan selangi dengan salat sunnah. Nabi SAW setiap kali ada ketidaksengajaan dalam salat, maka dia segera menggantinya setelah luput waktu yang sebenarnya. Contoh dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, Nabi tertinggal salat duhur, asar dan maghrib. Begitu salat isya, beliau langsung ambil semuanya. Jadi jangan selangi dulu dengan salat yang lain-lain, ambil segera qadha. Itu benar. Dahulukan. Terutama bila salat yang ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja. Begitu terbangun salat subuh, segera ambil. Jangan tunda. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika salat masa lalu kita, masa lalu kita yang mungkin SMP kita belum tahu bahawa ada Muhammad sebagai Nabi, ada Allah sebagai Tuhan kita. Mungkin belum tahu itu. Jadi masih dalam duhur entah di mana, asar entah di mana. Sehingga sampai SMA tidak salat. Apakah boleh dia melakukan tahajud? Ni hari ini taubat dia ni hari ini taubat misal contoh. Apakah semua salat sunnah haram baginya sampai dia ambil semuanya? Nah, di sini permasalahannya berbeda. Karena waktu qadha dengan qadha salat-salat yang kita tinggalkan di masa lalu dengan sengaja, kan saya sudah pernah bilang ada dua pandangan besar. Kalau 4 mazhab mengatakan wajib qadha, tapi pandangan Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Jauzi, mereka mengatakan tidak wajib qadha, cukup taubat saja. Tapi 4 mazhab wajib qadha, dengan alasan yang tidak sengaja saja Nabi qadha, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Wajib qadha. Setelah itu dengan ayat salat telah ditentukan oleh Allah untuk kita 5 waktu. Maka wajib menunaikan permintaan Allah 5 waktu. Maka kalau kita tanya, yang sudah pernah tinggal salat masa lalu, bolehkah dia tahajud sekarang ketika taubatnya? Kalau tadi kan segera, begitu terbangun salat subuh segera. Nah, sekarang ada orang yang mengatakan hanjut, enggak boleh tahajud, enggak boleh salat sunnah, sampai dia akhirnya tidak melakukan salat-salat sunnah. Kalau dia ingin melakukan yang qadha terus-terusan sampai meninggalkan salat sunnahnya, tidak mengapa. Masalahnya kita hari ini tidak melakukannya seperti itu. Hari ini kita habis salat duhur, ambil sekali salat duhur untuk tahun yang 2003 dulu. Kita hitung berapa tahun yang kita tinggalkan. Nah, habis itu, bolehkah kita lakukan rawatib? Bolehkah kita lakukan ini dan itu? Dibolehkan. Dibolehkan. Jadi berbeda waktu yang terjadi langsung, yang kita sadar langsung tertinggal, itu enggak boleh selangi dengan salat sunnah. Segera bayar. Tetapi pada waktu kita taubat, bukan bermakna salat sunnah enggak boleh sama sekali. Ini waktunya sudah muasa', waktunya sudah luas. Sama seperti orang perempuan yang tidak bisa puasa Ramadan ketika haid. Kan dia wajib qadha. Bolehkah dia mengambil puasa Senin Kamis? Qadhanya belum. Dibolehkan. Kalau waktunya muasa'. Muasa' itu luas. Karena perempuan dibolehkan qadha mulai dari Syawal sampai menjelang Ramadan berikutnya, sampai Sya'ban. Kan 11 bulan untuk qadha. Apakah boleh perempuan salat puasa Kamis, puasa? Dibolehkan dengan syarat di dalam bulan ini, di dalam tahun itu dia mengqadha yang wajib. Terserah dia mau ngambil kapan. Karena Aisyah sendiri itu ternyata mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Menjelang masuk Ramadan berikutnya baru dia qadha. Apakah Aisyah enggak pernah salat sunnah sebelumnya? Boleh. Nah, jadi kuncinya kalau salat yang tertinggal masa lalu, waktu kita luas untuk qadha, tapi segera
Jangan ditunda, segera. Nah, dibolehkan menyelangi dengan solat sunnah. Tapi kalau bertemu langsung on the spot, bertemu langsung solat itu tertinggalkah, langsung lakukan qada, jangan selangi dulu dengan solat sunnah. Begitu ininya, prosesnya. Kemudian yang kedua, orang yang berniat ambil salat isya di akhir waktu, sebelum datang akhir waktu meninggal, berdosakah dia? Tidak. Karena itu izinnya dari Allah. Izin mengambil dua waktu itu dari Allah. Jadi ketika Allah menjemput, belum sempat melakukan, dan dia sudah berniat. Dia sudah berniat bahwa dia akan lakukan mengambil waktu yang afdal di akhir waktu. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, sama dengan orang belum salat maghrib, lalu dia jamakkan ke Isya karena enggak bisa berhenti. Dia niat di mobilnya nih. Dia niat di mobil, maghrib saya bawa ke Isya, jamak takhir. Karena keadaan cuaca dan macam-macam, enggak bisa berhenti di tengah hutan. Lalu tiba-tiba kecelakaan, enggak sempat salat maghrib, enggak sempat salat Isya. Berdosakah dia? Tidak. Karena itu izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang dosa itu, yang tunda salat karena taat kepada bos di kantor. Kata bos di kantor, jangan salat dulu, nanti saja. Kalau mati dengan bos-bosnya, dengan dia-dia, semuanya dalam neraka. Itu yang baru berdosa.